Selamat siang ya. Ini pada kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan ya install dual boot ya. Jadi ini praktikum ini ya saya pakai untuk memenuhi kemarin ya permintaan dari teman-teman mahasiswa pada praktikum mata kuliah Piranti Komputer. Praktikum sebabnya adalah praktikum sistem operasi. Kemarin ada permintaan karena kemarin yang saya praktekkan hanya install satu operating system saja, kemudian kemarin ada permintaan untuk membuat dual boot, terutama untuk antara sistem operasi Windows dan Linux ya. Kemarin ada permintaan karena memang di beberapa praktikum memang ada mata kuliah yang menggunakan Piranti sistem operasi yang menggunakan Linux dan ada yang Windows. Kalau kita hanya memiliki satu PC atau laptop kan tidak mungkin ya kita menginstal kemudian diformat, install diformat. Nah, solusinya adalah kemarin saya buat solusinya adalah dual boot. Nah, karena kemarin mau dibuat praktikum ini agak terlalu lama ya, maka kemarin saya menjanjikan ke teman-teman mahasiswa untuk nanti saya buatkan rekaman, kemudian nanti akan saya share linknya untuk yang proses dual boot. Nah, nanti untuk bisa bahan diskusi ya nanti ke pertemuan selanjutnya kalau misalkan ada yang ditanyakan ya. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan ini ya Hyper-V ya, virtualnya menggunakan Hyper-V ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau tempat Anda misalkan menggunakan VMware ya. Coba ini saya maximize saja tampilannya. Nah, saya besarkan supaya besar lagi. Nah, pertama yang akan saya buat di sini adalah saya akan menginstal ini virtual machine-nya. Nah, saya akan siapkan virtual machine-nya. Saya buat di sini adalah kita akan dual boot ya. Ini dengan dual boot. Nah, kemudian next ya. Ini memorinya saya besarkan supaya bisa maksimal ya, nanti dicepat ya, 4 GB 4096 ya, 40 ya, sebelumnya 4096 ya, benar ya, 1024 kali 4, jadi 4 kali 4 adalah 16 ya. 4 kali 2 8 ya, 96 ya, ini. Kemudian saya next. Nah, ini jaringannya tidak perlu ya, tidak perlu menggunakan jaringan atau saya gunakan default saja ini ya. Kemudian next. Nah, sini saya pesan di sini 20 GB ya, 20 GB ya, ada 20 GB karena nanti ini dibagi dua saya, yang 10 GB adalah untuk Linux, yang 10 GB adalah untuk yang yang Windows ya, gitu. Nah, kemudian kita next ya, oke, finish, selesai ya. Ini baru membuat virtual machine-nya ya, virtual machine-nya sudah ada, namanya dual boot. Nah, kemudian kita akan coba install. Di sini adalah ini kita jalankan ya, kemudian kita arahkan medianya ini ke operating systemnya. Saya buat misalkan di sini ada Windows XP ya, saya next, kemudian saya start dulu. Nah, sistem operasinya. Nah, ini adalah proses menginstal Windows ini. Kalau saya besarkan sih tidak bisa ya. Nah, tetap segini ukurannya. Ini proses menginstal Windows XP ya.
ini agak lama memang ya. Nah ini kemudian di sini ada perintah ini ya, ini kita enter aja. Dan ini sebenarnya kemarin sudah dipraktekkan ya, kan F8 nya. Nah, kemudian di sini saya akan create partition di sini 10, saya buat aja 10466 ya, ini 10 giga. Kemudian saya format fix saja sini. Ini di sini saya menggunakan memorinya berapa nih? 16 ya, 16 giga. Jadi agak lebih leluasa kalau memainkan ini ya, ini memainkan virtual nih ya. Penggunaan memorinya bisa dilihat. Nah ini kita lihat di task manager. Di task manager saya masuk di performance. Nah ini sambil saya tarik sini, ini saya tampilkan yang task managernya. Nah di tampilan task managernya penggunaan CPU-nya baru sekian ya. Memorinya saya menggunakan memorinya ada 16 GB ya. Ini baru kepakai berapa ya. Di sini bisa dilihat ya, ini memori ya, memorinya masih tersedia 5 GB, jadi cuman kepakai 10 GB ya di sini ya, memorinya. Kemudian CPU-nya di sini belum begitu terasa maksimal. Coba ya. Kita tunggu dulu ya, ini ada prosesnya memang agak lama ini ya. Nah ini ya, walaupun ini sudah menggunakan virtual ya, menggunakan virtual ya. Nanti ini yang pertama adalah saya akan menginstal antara Windows dengan Linux ya. Tapi kalau misalkan Windows dengan Windows sih prinsipnya hampir sama ya. Nanti kita coba antara Windows sama Windows, misalkan Windows XP dan ini Windows 7. Nah itu ya, mau dibuat 3 ya bisa ya, 3 boot ya, nanti dual boot, 3 boot. Nah, jadi kita bisa tapi ini dicoba dulu ya, dual boot ini jalan dulu atau tidak tuh. Luas nanti dipakai 3 boot, nanti ternyata tidak mau jalan kan ya, repot ya. Ini proses misalnya juga agak lama ini. Ini kita kasih password ya, sebenarnya tidak harus ya, komputernya kita kasih nama XP ya, XP 01 saja ya, dan passwordnya oke. Ini
dibiarkan aja waktunya, tidak usah disesuaikan ya. Ya, ini tinggal 3 menit lagi waktunya untuk proses setup ya. Walaupun virtual cukup lama juga ya nunggunya di sini. Cuma nanti di proses ini nanti akan saya potong. Jadi apa yang Anda lihat ini nanti itu sudah saya cepatkan ya. Jadi waktunya saya cepat supaya tidak menunggu terlalu lama. Nah, di sini durasinya rekamnya memakan waktu 31 menit. Nah, ada sekitar 31 menit. Nah, ini sudah selesai. Kemudian dia nanti akan boot ulang. Proses boot ulang. Nah, di sini ada setting display, kita jawab oke saja. Untuk resolusinya dia coba saya buat auto saja ya. Untuk resolusinya saya buat jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, ini sudah selesai ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya nanti ini di sini kita next saja ya, ini nggak usah, no, next ya. Ini kita isi pertama kali, akan saya isi nama saya ya, untuk login ini nanti ya, login tampilan namanya ini Arko baca. Oke, next, finish. Nah, ini sudah selesai ya. Ini untuk Windows XP nya ya, Windows XP nya di sini sudah selesai ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan persiapkan proses dual bootnya ya. Di sini kita akan coba menginstal apa dulu, misalkan kita antar Linux ya, kita coba install Linuxnya dulu. Nah, ini sudah selesai ya, antara Windows XP ya. Oke, nah sekarang kita akan siapkan untuk yang dual bootnya. Oke, ini di sini Windows XP nya sudah. Kemudian kita coba medianya di sini kita remove, kemudian kita pilih yang Linux ya. Linuxnya mau pakai yang mana ini? Jadi setelah menginstal itu, tapi kalau misalkan nanti mau nyoba ini ya, ini kalau operating system yang pertama sudah ada datanya, sebaiknya di backup dulu datanya ya. Ini ya, dengan cara ini dia bisa enggak? Nah, ini bisa. Coba tampilannya agak terlalu besar ya, dikecilkan enggak? Biarkan aja dulu ya. Mungkin kalau saya buat full screen ya, full screen, nah, full screen ya. Full screen nah, di sini ada coba, kemudian kita install ya, install. Nah, di sini ini ada pilihan download, update, tidak usah ya, kita continue saja. Kemudian nanti
yang perlu diperhatikan adalah ini. Nah, di sini ada pilihannya ya, install Ubuntu alongside Microsoft Windows XP. Jadi di sini nanti jadi satu ya, di dalam Windows-nya XP ada. Tapi kalau ini nanti akan mengganti, kalau pilihan ini akan mengganti Windows XP dengan Ubuntu ya. Jangan ini, nanti Windows XP-nya tidak jalan ya. Kita pilih yang ini ya, kita pilih ini, kita install ya. Dan ini beda-beda ya, nanti untuk tampilan ini kan kebetulan saya pakainya Ubuntu. Nanti kalau misalkan pakai Linux-nya yang lain juga nanti pilihannya tampilannya di pilihan di sini akan beda-beda ya. Kemudian di sini kita pilih lokasinya, kita buat aja Jakarta ya, di sini waktunya. Kemudian kita continue. Nah, ini namanya saya buat namanya sama aja ya, pribadi ya, Tony Wijanarko ya. Kemudian diminta untuk kasih password. Ya, ini kemudian next. Nah, di sini ada suruh Ubuntu user. Nah, ini diminta untuk online ya, Ubuntu user online ya. Kita buat login nanti saja ya, login letter. Kemudian di sini mulai dia menginstal, mengcopy ya. Mengcopy. Sini mengcopy isinya. Jadi ini sebenarnya sudah proses menginstal ya. Tinggal nanti di sini berhasil atau tidaknya. Ya, di sini karena kemarin ada permintaan ya, Pak buat dual boot ya. Kalau menginstal mungkin saya kira sudah biasa ya, menginstal operating system ya. Nah, cuman kalau misalkan dual boot ini antara Windows XP dengan Linux ya. Nanti setelah ini ya, kalau ini berhasil ya, nanti kita coba tambahkan lagi ya. Kita menginstal Windows 7. Jadi nanti akan ada 3, XP, Linux, sama Windows 7 ya. Gitu. Kira-kira berhasil atau tidak gitu ya. Jadi menginstal itu 3 ya. Sini sudah minta restart ya. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil, nanti di proses bootnya itu akan muncul permintaan, ada pilihan ya, mau booting lewat Windows atau Linux ya. Sama kita coba, kita paksa restart saja ya. Ya, coba. Nah, ini proses bootnya apakah berhasil? Ya, ternyata dia ada pilihan ini ya, dan di pilihannya Windows XP ada di sini ya. Jadi kalau di sini kita masuk ke Ubuntu-nya ya, kalau ini ke Windows XP-nya ya, enter. Nah, Windows XP-nya ya, ini medianya kita remove. Sudah hilang ya, ada. Ini ke Windows XP ya. Ini. Kemudian kalau kita cek di sini untuk bootnya di Windows XP ini ya,
sekarang kita kembali masuk ke Linux-nya. Kita start ya. Next. Ya. Pilihannya di sini. Nanti ada 2 ya. Nah, pertama loadingnya menggunakan Ubuntu Linux. Begitu kita masuk ke Ubuntu, nah, sudah masuk ya. Ini. Nah, sekarang ini kan sudah berhasil masuk ya. Coba, agak lama ya. Ini ada shift ya. Kita abaikan aja di sini. Oke, udah prosesnya masuk. Cuman di sini pilihannya oke, berhasil ya. Kita membuat dual bootnya berhasil ya. Nah, di sini ada pilihan kita buat full screen. Nah, full screen ini sudah tampilan dari Linux-nya di Ubuntu ya. Ubuntu-nya sudah. Nah, ya, ada desktop, ada ini. Nah, ini 11. Nah, sekarang jadi ini adalah sudah berhasil ya, dual bootnya antara Linux dengan si Shutdown